Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Mukarramah yang saya hormati, Ketua Majelis Ta'lim ibu-ibu Musalah al-Ikhwan, dan yang saya hormati jamaah ibu-ibu Majelis Ta'lim yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapatkan rahmat, mendapatkan pahala, keberkahan, disehatkan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dipanjangkan umurnya, amin. Kalau ada yang sakit disembuhkan oleh Allah. Kalau ada yang berhutang segera dilunaskan oleh Allah. Berarti utang tu, hutang tanda tu. Kalau ada ibu-ibu anaknya, suaminya, keluarganya yang dalam keadaan musibah, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala cobaan dan ujiannya, diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana sore menjelang maghrib ini kita dapat hadir untuk duduk di majlis ta'lim, untuk bersama-sama mendengarkan kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah, dijadikan kita ini dipuji oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di majlis ini, di dalam satu hadis disebutkan, hadis itu menceritakan tentang majlis ta'lim. Jadi orang yang duduk di majlis ta'lim itu dimuliakan oleh Allah, dibangga-banggakan di hadapan para malaikatnya, diangkat derajatnya, malaikat menggempakkan sayapnya, mendoakan bagi orang-orang yang duduk di majlis ta'lim. Jadi majlis ta'lim ini sebenarnya ibadah yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kira itu ibadah hanya solat, puasa, zakat, haji, tidak. Justru ibadah duduk di majlis ta'lim ini mulia di sisi Allah. Julusu sa'atin 'indal ulama khairu min ibadati sanah. Duduk sesaat beserta ulama, duduk sesaat beserta ustaz, mengkaji ilmu, belajar ilmu, khairu min ibadati sanah. Lebih baik daripada ibu beribadah setahun. Coba luar biasanya orang yang duduk di majlis ta'lim. Jadi kalau orang yang tahu majlis ta'lim itu, meskipun dia datang merangkak, dia ingin duduk di majlis ta'lim, mendapatkan doa dari para malaikat, mendapatkan pujian dari Allah, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Dulu sebelum kita diciptakan, Allah mengatakan kepada para malaikat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah disebutkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Suara imam macam suara imam Makkah Ustaz kah? Suara imam apa? Imam Suraim. Tah Suraim kon tah Mahir kok. Kalau tak salah imam Mahir kok. Ya belajarlah, belajar baca Qur'annya, Bu. Supaya bagus baca Qur'annya. Jadi belajar ilmu, belajar Quran. Ustaz ambo lah tua lah gaib belajar apa boleh? Uban ambo lah banyak. Gigi lah gugur, mata lah kabur, uban dah bertabur, kulit lah kendur, jalan lah melengkur, tak lah mulai masuk kubur. Masa Ustaz ambo belajar lagi baca Quran? Oh iya, Bu. Belajar baca Quran lagi. Baca Quran tu tak ada habisnya, betul? Sampai masuk liang kubur. Utlubul ilma Imam Mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari boyan sampai ke liang lahat. Berarti ibu dah ada, Bu. Dah ada masa free. Free tak ada lagi belajar ilmu. Free tak ada lagi belajar solat, belajar Quran, belajar agama. Tak perlu lagi. Tak ada lagi. Maka oleh karena itu belajarlah tetap di majelis taklim ataupun di tempat pengajian-pengajian yang lain. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata, ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah. Lalu malaikat jawab, mengapa engkau akan menciptakan khalifah, wahai Rabb? Sementara kami selalu bertasbih, selalu berzikir, mengagungkan nama engkau. Mengapa engkau akan ciptakan manusia yang akan menumpahkan darah? Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui dari apa yang tidak engkau ketahui, kata Allah. Nah, sekarang ketika manusia itu ada, lalu ada satu majlis taklim, duduk bersama-sama, maka Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, lihat hamba-hambaku di bumi. Mereka mengadakan majlis taklim, pengajian untuk kajian ilmu. Lihat bagaimana hebatnya hamba-hambaku, mulianya hamba-hambaku, kedudukan dan martabat hamba-hambaku. Engkau dulu protes, engkau dulu tak mau untuk diciptakan manusia, ingin menumpahkan darah. Tapi lihat coba sekarang jemaah musalla al-ikhwan penuh isinya. Amin ya rabbal. Kepenuhan sehingga tak muat lagi saking ramainya. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ibu-ibu jangan bosan untuk di majlis taklim. Jangan bosan untuk belajar ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amalun qalilun fi ilmi khairun min amalin katsirin fi jahli." Amal yang sedikit lebih baik daripada amal banyak, tapi dengan ilmu, kata Rasulullah. Betapa banyak orang beramal, betapa banyak orang beribadah, tapi terkadang rukun syaratnya enggak ngerti, tapi terkadang tak tahu sah atau tidak sahnya ibadah itu. Maka sehingga dia terus rajin ibadah, tapi sementara secara syariat tidak diterima. Kenapa? Ilmu. Makanya orang yang berilmu ini kedudukannya tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang beriman dan berilmu itu diangkat derajatnya beberapa derajat. Beda, Bu, orang yang tak berilmu dengan berilmu. Jadi ibu-ibu yang rajin duduk ni ada ilmunya. Kalau solat, jangan tanya, luar kepala ilmunya. Ngerti semua, betul? Doanya semua hafal. Tapi saya enggak hafal, Ustaz. Apa tuh? Doa kunut. Dah hafal. Kunut dah hafal, makanya dihafal. Doa kunut pun dah hafal. Itu baru kunut. Kenapa? Ambo terus solatnya Ustaz, kunut, tapi di belakang imam.
mengaminkan aja. Jadi lihat buku, lihat kitab. Oh ini doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait. Kalau doa sendiri, Allahumma hdina fi man hadait. Kalau jadi imam, antara ni dengan na beda. Jangan jadi imam Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Masa doa untuk sendiri aja, Allahumma hdini itu kan untuk sendiri, ni dengan na itu beda. Ini kalau nggak ngerti seperti itu. Jadi kalau orang yang berimam, kalau orang yang berjamaah jadi imam itu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Begitu. Kalau untuk sendiri di rumah ibu-ibu salat Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Begitulah kira-kira sampai selesai. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita ini baru pembukaan. Baru pembukaan. Panjang bana Ustaz pembukaan. Yaitu untuk pemula. Ibu-ibu kan majlis taklim, harus disemangati. Betul? Kok setiap datang duduk majlis taklim tak ada semangat motivasinya, nanti makin tak semangat. Jemaahnya makin ramai nanti kalau semangat. Setidaknya bertahan. Ya Bu, siap bertahan. Entah ya entah tidak Ustaz. Bertahan untuk supaya kita istiqomah. Allah menyukai orang yang beramal sedikit tapi dia rutin. Sedikit amal tapi dia rutin, Allah suka. Tapi banyak amal, sekali Allahu Akbar tahajud malam, sekali semalam tuh solat tahajud sampai 20 rakaat. Besok lagi sampai kiamat enggak solat lagi tahajud. Itu dia. Kalau kita semangat, walaupun tak banyak, mungkin adalah sekitar 40-50 orang tapi istiqomah. Ya Bu, yang satu ni kan kali 7. Yang dua berarti 14. Sampai 50 orang jadilah. Dah ramai lah itu, ya Bu. Jadi kalau ibu-ibu yang belum datang, saya doakan mudah-mudahan besok bisa hadir, sama-sama datang ke masjid untuk beribadah majlis taklim. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan di dalam hidup ini, yang pertama ibu harus tahu Islam dulu. Mahwa Islam? Anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami fi Ramadan. Terus wal haji fil baitullah man istata'a ilaihi sabila. Ibu kalau ingin hidup tenang, batin merasa tenang, hidup merasa aman, hidup merasa tidak kocar-kacir, hidupnya selalu tentram, ibu yang pertama harus tahu namanya Islam. Islam aslama yuslimu salaman. Islam itu artinya selamat. Kalau ibu mau selamat, masuk Islam. Kalau tak Islam, berarti tak selamat. Islam adalah ad-din, suatu agama yang akan mengarahkan kepada keselamatan dunia dan akhirat, ketenangan batin dalam hidup di dunia. Maka yang pertama, anta syahadu an la ilaha illallah. Ibu membaca syahadat. Yang kedua, wa iqamis shalah. Ibu lakukan salat. Le salat asar, Bu. Alun le Ustaz. Pengajian datang, yo. Kalau pengajian ampuh. Biasa ampuh ko berdandan ke pengajian. Ko semangat ampuh kalau pengajian. Kalau salat, ndak ada Ustaz. Tak bisa. Mesti ibu harus salat. Baru nanti pengajian. Salat, kemudian zakat. Ibu lah berzakat. Emas ada berapa kilo? Ada sekilo Ustaz dah. Paling 1 kalung 10 gramnya Ustaz. Emas kalau banyak dizakatkan. Ibu lah syahadat, ibu lah solat 5 waktu. 5 waktu ini kunci ni. Kalau ibu mau tenang 5 waktu dulu. Kalau ibu enggak ngerjakan solat 5 waktu, ketenangan itu tidak akan ada. Capek Ustaz solat sehari semalam 5 waktu. Memang capek. Namanya kerja ibadah dengan Allah, betul? Kok musola megah,
luar biasa gedungnya, enak di dalamnya, ada AC, tambah kipas lagi, udah enak lagi tuh, semakin dingin. Tapi sayang Ustaz, semakin dingin semakin tak ada jemaahnya. Siapa yang salah? Pengurus masjid? Ibu-ibu pengajian? Enggak ada Ustaz, jemaah tak mau datang. Makanya jemaah itu harus dipanggil, harus diberi semangat. Bila perlu potong kambing, potong sapi sih kok, suruh datang, ramai itu pasti, ku jamin ramai. Iya Bu, apalagi bagi-bagi sembako, beribut datang berebut, betul. Jadi dipancing Bu supaya ramai Bu, bak sembako. Sambil pengajian kami mau infakkan minyak goreng 10 kilo bagi 10 orang, begitu. Siapa yang rajin datang ke masjid? Minyak goreng kan mahal Bu. Yang mahal-mahal itu untuk ibu-ibu tuh, minyak goreng. Tambah lagi kami motong kambing di musolah Al-Ikhwan. Mari ibu-ibu datang, ramai. Kejamin ramai. Besok tak motong lagi, tak datang lagi. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu salat itu tiang agama. Ibu diibaratkan kita sedang megang gelas. Ibu megang gelas. Kalau haji, ini yang terakhir nih haji. Kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kan 5 nih. Ini tanda saya itu minta air putih. Gak ada air putih di sini. Jadi ini saya pegang. Biasa air putih saya pegang. Ini adalah tangan 5 jari memegang suatu gelas atau suatu benda. Paham Bu? Tengok dulu ini apa nih Bu? Remote. Anggap aja lah ini suatu benda yang akan dipegang. Ibu ketika hendak berhaji masih bisa megang, betul? Ibu ketika hendak puasa masih bisa megang. Ibu ketika hendak zakat masih bisa megang. Tapi ibu hendak sholat lepas. Itulah tandanya, datang air minum langsung. Itu tanda orang ustaz ceramah kalau mau air minum. Tapi saya belum haus kali Bu, nanti Bu. Terima kasih, syukran jazakillah. Itu tandanya ketika kita sholat, kalau 5 waktu kita laksanakan, batin akan tenang. Walaupun ujian dan cobaan itu berat, betul? Sholat itu berat Bu. Siapa bilang ringan? Yang ringan itu ketika orang yang sholatnya adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholat itu yang dia rajin dan istiqomah, yaitu dikarenakan dia adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya, khusyuk tawadu. Itulah orang beruntung. Siapa itu? Orang yang sholat. Jadi sholat itu Ibu tiang agama. Makanya Rasulullah katakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha waqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Siapa mendirikan sholat, maka dia akan menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia meninggalkan, merobohkan agamanya. Jadi ketika dia pegang sholat itu dalam dirinya, maka dia sedang memegang, menghidupkan agamanya. Agama siapa? Agama Islam dalam dirinya. Yang orang lain nggak ngaruh. Ibu nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji. Apakah yang lain agamanya hilang? Tidak. Agama dalam diri kita akan sirna karena tidak sholat. Sholat Bu, istiqomah Bu. Di rumah pun tidak apa-apa ibu-ibu, nggak mesti harus ke masjid. Kalau ibu-ibu lah gaik-gaik lah tua-tua, boleh ke masjid. Lebih abdol. Kenapa? Fitnah nggak ada lagi. Tapi Ustaz, rancak perempuan itu sholat di rumah lebih di dalam dikurung lebih mantap abdolnya. Itu dulu di zaman banyak fitnah, di zaman masa Rasulullah Islam belum berjaya. Ketika itu fitnah banyak. Kalau perempuan keluar, orang jahiliyah mengganggu, maka lebih abdul perempuan sholat di rumah. Kalau sekarang orang jahiliyah nggak ada,
Yang ada bapak-bapak duduk nongkrong di pinggir jalan. Sambil duduk-duduk ngobrol-ngobrol, ndak ngaruh. Maka sekarang ibadah bagi ibu-ibu lebih afdal di masjid atau di musola. Kenapa? As-salatul jama'ati afdalu min sholati fardhi 70 wa 20 darajat. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan berkelipatan 27 derajat. 27 derajat dikalikan dengan kalau kita di rumah sendiri itu satu kali salat di masjid di musola sama dengan di rumah salat 27 kali. Capek enggak kira-kira, Bu? Capek. Duduk, tegak, rukuk, i'tidal, sujud. Gitu lagi terus sampai 27 kali. Akhirnya ibu akan capek. Nah, kecuali ibu-ibu datang ke musola, ke masjid, bermake up setebal-tebalnya, lipstiknya tebal, bedaknya 5 inci, belum celaknya, belum semua macam tetek bengek. Maka banyak ibu-ibu itu palsu, bibir palsu, merah. Coba cuci hilang merahnya. Celak mata palsu, coba cuci hilang. Yang asli itu bangun tidur perempuan cantik itu ketika belum dandan, itu namanya cantik alami. Ibu-ibu jangan mulakan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita itu akan dilipat gandakan kalau berjamaah 27 kali. 27 kali itu satu hari satu malam kita lakukan 5 kali dikali 27 1350 kali sholat. Kalau ibu-ibu berjamaah satu hari satu malam, ibu sama dengan melaksanakan sholat 5 kali 5 waktu itu, Allah lipatkan pahalanya 1350 kali. Kira-kira senang gak nanti balasan dari Allah? Satu hari satu malam solat saya dibalas pahalanya yang besar di sisi Allah dengan jumlah 1350 kali solat. Andai kata saf ini di depan ini kutaman saf pertama itu ada duit 100.000, saf kedua 50.000, saf ketiga 25.000. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti ngejar duit yang 100.000, betul? Begitulah kira-kira keutamaan orang yang saf di depan. Tapi kalau ibu-ibu beda. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tasufu kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Kaifa ya Rasulullah? Allah tasufu kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Yutimmu safal awwala wa yatarafuna fi safi. Wa khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Kata Rasulullah, datanglah kharaja alaina Rasulullah, datang Rasulullah mendatangi kami. Alla tasuful kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Mengapa kalian tidak bersaf lurus, rapat, sempurna sebagaimana para malaikat di hadapan Tuhannya? Kaifa Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah? Indal malaikatu inda rabbiha, malaikat itu bersaf di hadapan Tuhannya. Yutimmu safal awwala, mereka menyempurnakan saf awal, lurus, rapat. Bukan jarang-jarang. Pernah jarang-jarang sholat di sini? Pernah? Dulu musim corona, sekarang timbul lagi uminya corona, namanya Omikron. Umi artinya ibu, corona, Omikron, corona, varian baru. Dulu pernah sholat di sini jarang-jarang? Alhamdulillah, mantap. Islam mengajarkan mereka menyempurnakan saf awal, sempurna, lurus, rapat, tidak jarang-jarang. Kemudian lalu mereka menyempurnakan saf-saf yang berikutnya. Wa khairu sufufil rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Dan sebaik-baiknya saf bagi kaum laki-laki adalah yang pertama, sejelek-jeleknya saf bagi kaum perempuan adalah yang terakhir. Jadi ibu-ibu, saf yang laki-laki yang paling afdal adalah yang pertama, dan yang paling jelek saf bagi kaum laki-laki yang terakhir.
Maka pahala orang saf pertama itu berebut untuk memenuhkan saf pertama. Kenapa? Itu lebih afdol, itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan saf yang kedua, ketiga berikutnya. Kalau perempuan, wa khairu sufufin nisa, dan sebaik-baiknya saf bagi kaum wanita, yaitu akhiruha, yang sebaik-baiknya adalah yang terakhir. Ini saf bagi perempuan. Wa syarruha awwaluha, dan seburuk-buruknya saf bagi kaum perempuan adalah yang paling pertama. Jadi ini kita kaji lagi hadis ini Bapak Ibu. Kalau laki-laki harus yang pertama, yang paling afdol pahala dan besarnya. Kalau perempuan itu saf yang terbaiknya adalah yang belakang. Itu dikaitkan lagi kajiannya dengan masalah tabir, ada tabir tidak. Kenapa? Saf yang berdekatan dengan laki-laki, contoh ibu tarawih. Bu tarawih kan dekat dengan laki-laki dengan saf yang paling belakang, betul. Makanya laki-laki itu saf yang paling belakang itu buruk. Kemudian yang paling dekat dengan laki-laki ibu-ibu saf pertama, betul. Makanya seburuk-buruk saf bagi kaum ibu-ibu yang pertama. Kenapa? Nengok, dokek pak, berdokean kita pak. Nah, bisa timbul fitnah. Nampak puluh lah apa-apa aku, ibu-ibu ku muak, bu bodak, bu mecak, bu make up, cantik bana lah istri orang kau ya, dalam hati timbul fitnah. Makanya saf yang paling baik itu bagi kaum laki-laki yang paling atas, paling awal. Yang ibu-ibu paling awal, paling buruk. Yang paling baik ibu-ibu, yang paling jauh. Walaupun ibu cantik, ibu luar biasa, putih segala macam, ya kan, pokoknya alamilah. Tapi ibu enggak dilihat sama laki-laki. Ketika sholat ibadah, mau tarawih kek, mau hari raya kek, mau idul fitri, mau idul adha, kan nggak ada fitnah. Kenapa? Karena jauh. Disitulah letak kemuliaan sholat itu. Tapi kalau tidak ada fitnah, ibu tetap di sholat saf yang pertama. Kenapa? Apa-apa jauh maju ke depan. Kenapa? Mengalami kemajuan. Safnya tiap hari maju bapak-bapak itu, jarang mengalami kemunduran, betul. Kalau sempat mengalami kemunduran safnya, makin penuh ke belakang, betul tidak? Ini saf yang terjadi di masa sekarang. Maka ibu-ibu, ya kalau sudah ada tabir dan tidak ada fitnah, tetap isi yang paling depan, supaya suara imam dengar. Apalagi kita pakai mic, bertambah ketek, suara tak dengar suaranya nanti. Ibu-ibu jamaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita rukun Islam 5 ini kalau kita pegang, yang paling utamanya di sini ternyata kunci terakhir. Kalau sholat tidak dikerjakan, maka syahadat, ibaratkan rukun Islam tadi cuman satu, kita hanya masuk Islam tapi tak sholat, tak mengerjakan 5 waktu, berarti kita Islamnya cuman KTP saja. Banyak orang Islam bu, cuman KTP saja. Kenapa? Kau agama apa? Islam. Tengok KTP, wah, tapi kau nggak pernah sholat nih, pernah sholat tapi aku Islam. Kenapa? Berarti Islam KTP. Islam tidak butuh di KTP. Walaupun KTP ini harus identitas penting, itu untuk di dalam kehidupan bernegara. Tapi kalau dalam diri kita, Islam itu didirikan di dalam hati, di dalam diri kita. Jadi orang beriman itu tidak cukup dengan aku beriman, aku orang beriman. Ternyata belum cukup. Al-iman, iman itu iqrar bil lisan, tasdiqu bi qalbi, wa'mal bil arkan. Islam itu ternyata diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati, diamalkan dalam perbuatan. Ibu datang ke mushola, ibu sholat, itu baru namanya Islam. Tapi saya Islam, saya orang beriman, tapi sholat tak mau, puasa apa lagi, zakat apa lagi, emas banyak-banyak, berkilo-kilo di rumah, tapi tak mau zakat. Kenapa? Sayang. Padahal sholat, zakat itu tak bisa dipisahkan.
Ibu punya emas jumlah 95,6 gram. Catat, 95,6 gram emas itu setahun sekali. Setiap tahun kalau masih ada jumlah senilai uang 95,6 gram, wajib ibu zakatkan setahun sekali kalau cukup nisab dan hisab. Cukup hitungan 95,6 gram, duitnya sekitar 90 juta ataupun 80 juta kurang lebih. Coba dihitung lagi, gram berapa satu emas? 1 gram berapa duitnya? Ada 900? Kurang lebih 901 gram dikali 95,6 gram, jumlah duitnya sekitar 90 juta kurang lebih. Maka 90 juta kalau ada duit kita tertabung di rumah, saking banyak duit buat bantal, tidur di bantal. Kenapa? Duit ada di bawah bantal. Kemudian duitnya jumlah sekitar 90 juta, berarti ibu harus mengeluarkan 2,5% setiap tahun. Paham? Ini rukun Islam. Zakat, tadi sholat, sekarang zakat. Tapi sholat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Setiap tahun ibu keluarkan, kalau duitnya mencapai 90 juta di bank atau di ATM, tinggal narik di bank lah kira-kira, kan begitu. Atau di rumah disimpan di bawah tilam, takut dimaling kan, di bawah tilam tidak tahu maling kan. Itu zakat. Emas, ambo taruh emas dosat, jadi itu banyak emas tuh emas palsu. Emas palsu gitu. Jadi emas asli, kecuali emas Jawa. Kalau emas Jawa itu nggak bisa dizakatkan. Saya emas Jawa, mas kalau dipanggil orang rumah. Begitu. Ibu-ibu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat, salat istiqomah. Salat istiqomah ini kan berat nih. Banyak orang salat tapi tak istiqomah. Betul? Kenapa berat Ustaz? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih lomak le tolok le. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, ngantuk Ustaz, sehingga tak solat. Zuhur enak tidur, istirahat kerja. Asar lomeh, letih, lesu, lama lalu Ustaz. Maghrib masih kecapean Ustaz. Isya juga kecapean, subuh ketiduran, akhirnya tak solat. Hawa nafsu setan itu ada dalam diri kita. Nafsu amarah, lawamah, safiyah, latifatur rabbaniyah, mutmainnah. Nafsu amarah, nafsu lawamah, itulah nafsu yang mendorong kepada untuk ingkar kepada Allah. Jadi ingat ibu, kalau kita malas dalam solat, itu nafsu lawamah. Malas selalu dia mau sholat, malas dia datang ke masjid, malas dia mau berjamaah, malas dia mau beribadah. Itu tanda setan ada dalam dirinya. Syarat yang pertama, kalau dia mau insaf dan dia mau datang ke masjid, diruqyah dulu. Gak bisa meruqyah Ustaz, datang ke Ustaz, saya ruqyah nanti. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, ketawa nanti itu, meraung nanti dia itu. Kenapa? Dia tak sholat, ada jin dalam dirinya, diikuti pula nafsunya, akhirnya jin berkuasa dalam dirinya, setan berkuasa dalam dirinya, apalagi jin korinnya kafir dalam dirinya, langsung dia dikuasai oleh hawa nafsu lawamah, malas beribadah. Itu ada jin, ada setan. Kok ada jin, ada setan? Ada di dalam diri manusia itu, ada jinnya. Jadi jangan heran kita kalau dalam diri manusia itu sikapnya kayak setan, karena memang dia mengikuti hawa nafsu setan. Dalam dirinya ada jin dan setan, akhirnya jadi setan yang nyata. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Maka setan itu ada juga dari manusia. Ibu-ibu jemaah dimuliakan Allah SWT, mungkin nanti kita sambung, ada mungkin sesi tanya jawab singkat barangkali kalau ada. Berapa menit lagi Pak, Bu? 5 menit lagi? Itu cukup? Sampai jam berapa Bu? Iya sampai selesai, sampai jam 6 Bu, saya siap Bu.
Sampai jam maghrib saya siap, insyaallah siap untuk pulang. Ibu aja yang di sini. 5 menit lagi kurang lebih. Salat, syahadat salat. Ternyata salat ini orang yang datang ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa lam yasha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid tempat sujud termasuk musola. Jadi tempat sujud itu tidak ada masjid, tidak hanya masjid, tapi musola juga tempat salat. Paham, Bu? Orang yang memakmurkan masjid, kata Allah dalam Al-Quran, wa iqamis shalah, dia mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dia membayar zakat, walam yasha illallah, dan dia tidak takut kepada siapapun, apalagi kepada corona. Tidak takut. Tak pakai masker buktinya nggak takut. Corona sudah nggak ada, walaupun tinggal uminya, Omikron, tidak ada lagi, dah habis. Insya Allah. Mereka memberikan zakat, walam yasha illallah, dan dia tidak takut kepada apapun kecuali takutnya hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Corona enggak takut. Varian baru enggak takut. Semacam apapun yang lain godaan untuk menghalang-halangi masjid Allah, menghalang-halangi untuk beribadah kepada Allah, tak takut. Kenapa? Saya hanya takut kepada Allah. Tapi corona antisipasi saja, paling pakai masker, paling saya kalau kena minum obat paracetamol dan obat-obat yang lainnya yang bagus-bagus, sehingga saya tetap istiqomah datang ke masjid. Mereka itulah, saksikanlah, orang-orang yang seperti itu adalah orang yang beriman. Tengok orang ke masjid, itu orang beriman tuh. Tengok orang ke mushola, itu orang beriman tuh. Tapi kalau pulang dia bawa sandal, Ustaz, itu dia mengamalkan, ambil yang baik, buang yang buruk. Itu dia orang mengamalkan itu. Hilang sandal yang baik, itu dia diamalkan itu. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang ke masjid pasti dia orang beriman, kecuali yang tadi saja. Datang mencari sandal baru untuk diambil yang baru, yang buruk ditinggal. Kecuali itu saja. Kemudian zakat tadi ya, zakat sudah ingat, Bu? Zakat ini 2,5%. Kalau duit sejumlah 95,6 gram. 95,6 gram, duitnya sekitar 90 juta, diambil 2,5%, dibagikan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafati wa fir riqab wal gharib, dan seterusnya. Jadi kalau mau dikumpulkan zakat harta itu kepada amil, nanti dibagikan kepada fakir, miskin, dan seterusnya. Dijadikan itu ditolong orang-orang susah. Nih orang susah mau berdagang tak ada modal. Zakat emas ibu-ibu dikumpul. Nih kami kasih modal. Kamu jualan apa? Jualan kelapa muda? Boleh. Jualan jus? Boleh. Jualan ini? Boleh. Yang penting kamu sungguh-sungguh. Ini modal hasil dari zakat emas. Sehingga besok dia makin semakin maju ekonominya. Tak miskin lagi, tak datang ke rumah tok, assalamualaikum untuk beli bareh, assalamualaikum untuk makan, tak apa, tak ada untuk beli makan. Nah, kasih modal di masjid musola. Sehingga besok tidak perlu dia lagi kita menerima zakat. Kenapa? Udah bangkit ekonominya. Itulah fungsi zakat. Paham, Bu? Makanya ibu-ibu jangan pelit. Kalau ibu pelit tak mau berzakat, sementara duitnya cukup 90 juta tak mau dikeluarkan, ingat, Bu, korun itu ditenggelamkan sama hartanya. Alasannya kenapa? Tidak mau berzakat. Datang utusan Nabi Musa, ini bayar zakat hartamu, hai korun. Enak aja, padahal dulu Nabi Musa yang ngasih, padahal dulu Nabi Musa yang mendoakan, sehingga dia jadi kaya. Korun itu pertamanya susah, miskin, doakan aku Musa. Didoakan oleh Musa, kaya si korun, pengusaha, banyak emasnya. Akhirnya dia ketika dipinta untuk berzakat, dia lupa daratan. Sama juga dengan si Sadlabah. Sadlabah dulu juga begitu, miskin, susah, melantar, sehingga mau sholat aja bajunya bergantian sama istri.
Sehingga didoakan oleh Rasulullah. Kaya dia, banyak hartanya, banyak gembala kambing dan hewan ternaknya, sehingga dipinta untuk zakat, tidak mau. Terakhir saat labah, langsung dimiskinkan lagi, mati hewan-hewan ternaknya. Miskin, datang kepada Rasulullah, minta maaf, minta ampun, tak diakui lagi oleh Rasulullah. Sudah terlambat saat labah, kau lupa daratan. Kenapa? Tak mau berzakat. Zakat, haji. Haji ini bagi yang mampu. Puasa ya, puasa belum. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan, ibu kalau belum lunas, ada yang belum lunas hutang? Hutang Ramadan itu harus dibayar. Dulu saya melahirkan Ustaz. Anak pertama saya melahirkan cuti sekitar sebulan. Anak kedua tahun depan cuti juga sebulan. Anak yang ketiga cuti juga sebulan, 3 bulan. Berikutnya, tahun berikutnya saya juga hamil anak yang keempat 4 bulan. Akhirnya anak bersusun paku, hutang puasa tidak pernah dibayar. Bagaimana solusinya Ustadz? Hutang saya banyak. Kalau sudah seperti itu, setiap tahun ibu padahal menangis, meregang nyawa. Betul? Sakitnya orang melahirkan itu. Tapi tahun besok mau ibu punya anak lagi, katanya sakit. Berarti barokah. Ya Bu? Berkah. Ibu puasanya sampai 4 bulan belum lunas-lunas. Tahun besoknya ternyata gitu juga anak kelima Ustaz, 5 bulan tidak lunas. Tahun besoknya lagi nyusu, lahir lagi, nyusu lagi. Dah berapa bulan ibu mau bayar? Ada kejadian kira-kira kayak gitu? Di sini nggak ada. Insya Allah. Yang ada di sana, di ujung-ujung sana, ibu-ibu, anaknya banyak, walaupun ekonominya biasa, namanya kaya anak, hebat luar biasa. Orang kaya tak punya anak, sedih. Tapi orang hidup biasa, anaknya banyak, jempol saya kasih. Luar biasa. Cara melunaskan kalau sudah banyak seperti itu tidak bisa. Kalau sebulan ibu bisa mungkin berangsur-angsur Senin Kamis sehingga lunas. Tahun besok lagi anak enggak lahir. Udah mana apa susah, macam mana mau lahir? Kalau sudah banyak, maka ibu bayarlah dengan fidyah. Bayar fidyah. Bayar fidyah ini selama 4 bulan. 1 hari 50.000 kali 4 bulan. Banyak juga tuh duitnya. Tapi ibu lunas puasanya. Dianggap sebagai orang yang lunas puasa. Berhajat ibadah dapat pahala puasa, walaupun itu diganti dengan fidyah. Mak 4 bulan mak berapa juta Ustaz? Iyalah, namanya 1 hari itu 50.000 kurang lebih 50.000 sekarang untuk bayar fidyah 1 hari. Tidak perlu bayar puasa lagi. Dilunaskan berarti tahun lalu, baru nanti ibu tahun berikutnya kalau ada hutang lagi dibayar lagi. Dibayar lagi itu dengan puasa, jangan dengan fidyah terus. Itu kalau sudah kelewatan banyaknya, nggak terbayar lagi. Begitu cara membayar puasa, ya Bu. Nah, saya kira kalau haji saya cukupkan. Haji insya Allah ibu-ibu udah tahu. Apalagi ibu udah ada yang haji semua sini, ya Bu. Alhamdulillah. Mungkin itu kajian kita, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada Bu? Ya silakan. Bayar fidyah, puasanya diganti juga. Sebenarnya kalau sudah bayar fidyah, puasa tidak diganti. Kalau dia mau mengganti juga dengan puasa, itu dalam kategori lebih afdol, diganti juga puasanya. Tapi saya kira beratlah kalau sempat 3 bulan mak puasa, bayar fidyah juga, puasa juga, beratlah. Jarang yang mampu.
Kalau sudah dia bayar fidyah, dia tak perlu bayar puasa lagi. Kalau dia sakit dalam perjalanan musafir, dia tak perlu bayar fidyah, tapi dia kodok nanti puasanya. Masuk Syawal bayar kodok puasa. Berapa bulan, berapa hari waktu itu sakit, bayarlah segitu. Tapi kalau tadi utangnya sudah banyak, kasusnya seperti tadi, itu udah bayarkan fidyah, tidak perlu puasa lagi. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak sudah uzur, sudah tua, ibu berat mau puasa, badanlah keriput, lameh, letoy. Usahakan puasa, Ustaz, makan aja tidak tolok lagi makan lah. Bagaimana mau puasa? Itulah tak ada selera, namanya dah tua. Maka ibu tak perlu puasa, ibu cukup bayar fidyah. Tapi kalau ibu masih merasa kuat, baru ibu, saya mau puasa aja, saya enggak mau bayar fidyah. Itu lebih baik kata Allah. Ibu lah tua nih, ibu enggak mau bayar fidyah. Padahal ibu sudah boleh bayar fidyah, enggak perlu puasa. Tapi saya milih puasa ajalah. Saya masih merasa mampu. Walaupun saya sudah uzur, itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, Bu. Jadi kalau udah fidyah enggak perlu bayar puasa lagi. Ada lagi, Bu? Cukup? Waktu habis. Waktu habis juga nih, kurang lebih ini dah mau sekitar 5:30. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Kalau ada saya tunggu. Ya, Bu, kita doa, Bu. Ya, kalau ada saya tunggu. Tapi kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Mungkin itulah kajian kita. Ibu simpulkan sendiri dari mulai yang pertama sampai yang terakhir. Dapat bingung, Ustaz. Insyaallah masih ingat-ingat ya, Bu. Ya, masih kita ingat tadi tentang majelis taklim, kemudian tentang syahadat, salat, ya kan? Kemudian zakat, puasa, fidyah, ya kan? Kalau haji saya kira saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan kalau ibu-ibu ini sudah paham tentang haji. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita sama-sama berdoa. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa dhimmi sultanik. Allahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. وأجرنا والجنة والمشايخنا والأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طول عمرنا وسلم إليك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Itulah kajian kita tadi. Kalau kita mau tenang hidup di dunia ini, itulah kita harus tahu Islam dan mengamalkan Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.